Udah. ini berarti dari Pak, awalnya yang masalah syahadat tadi, kayak mana tadi Pak itu? Syahadat itu baru sah kalau Iya, sempurna syahadat itu 4, berbahasa kita pertama 4 perkara. perkara. Pertama diketahui. Artinya gimana kita mau mengucapkan syahadat sedangkan Allahnya nggak diketahui? Berarti belajar dulu, kaji dulu tentang Allah itu. Nah, itu makan dulu, belajar sifat 20 itu wajib. Yang ngarannya ada juga orang kok baca kepun syahadat apa ini? Kok syahadat? Ada Ada kok syahadat. yang rukun syahadat, yang menyempurnakan syahadat, ada itu rukun Allah. Udah ya, itu dikenal lu, dikenal. dikenal lu, kaji lu tentang Tuhan. Sekarang kan banyak orang nggak ngaji Tuhan. Nah, mana dia sifat-sifat Allah tuh nggak banyak nggak kenal. Nah, jadi kalau kita katakan sifat ketuhanan yang 7 itu sifat ma'ani, arti ma'ani itu makna-makna ketuhanan. Dia kudrat, kita tidak. Allah itu kuasa, kita tidak. Berarti kita ini berada dalam terus kekuasaan Allah. Berjalan, bergerak, segala aktivitas lah itu kekuasaan Allah. Karena Allah bilang walau khalaqakum ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu. Nah, iradat, kenapa bisa apa? Ya segala terjadi itu iradatnya. Tidak mungkin alamnya terjadi dengan sendirinya. Nah, jadi terjadi itu karena memang kemauan kehendak Allah yang mengatur alam segala macam. Jadi kalau dikaji-kaji juga cara syukur, ya syukur awak dikendaki. Nah, dikendaki dalam iman, dalam Islam, apalagi sampai mendapatkan ihsan. Kalau nggak kehendak Allah nggak bisa juga. Jadi segala sesuatunya berlaku dengan kudrat iradat itu. Nah, dan sifat Tuhan itu bernama sifat ilmu. Arti ilmu tahu. Ilmu Allah itu meliputi pada skala langit dan bumi. Sampai hati kita pun diliputi oleh ilmu Allah. Kejahiran kelaka ilmu Allah sama kita selalu tahu, oh ini gelas, ini tikar, ini merah, ini kuning, ini biru. Kenapa nggak tahu? Sementara badan itu cuma tanah. Mungkin nggak tanah bisa tahu? Tidak. Diliputi oleh ilmu Allah. Begitu juga mendengar. Yang kejahirannya pada telinga. Kalam, kejahirannya pada berkata-kata. Nah pertanyaan, siapa yang menerima hak ketuhanan? Dijawab tuh. Karena ada roh badan, alastu bi rabbikum itu bukan hanya sekedar pertanyaan. Hak ketuhanan itu diterima langsung. Supaya roh itu terus menyaksikan hak ketuhanan walaupun dia di badan. Walaupun badan itu dicampur dengan nafsu. Tapi kalau memang hidayah Allah menerangi roh, maka roh itu dia tetap berhadap pada Tuhannya. Tapi kalau tidak ada hidayah pada roh, maka nafsu itu menggelapkan sehingga perhatian roh kalah dengan kehendak nafsu. Kenapa? Karena dunia semata-mata, bendawi semata-mata, senangan semata-mata. Nah, jadi yang ianya pertolongan Allah juga dikasih nur. Nah, itu baru mengenal. Nah, mengenal. Baru hakikat wujud. Hakikat wujud. Siapa yang berwujud pada alam? Mungkin nggak bisa orang menyaksikan langsung. Nggak bisa dengan langsung. Kalau untuk ilmu bisa. Tidak ada yang berwujud pada hakikatnya di alam yang melainkan cuma ada wujud Allah. Karena alam itu tempat mazhar kewujudan Allah semata-mata. Allah itu menjadikan tanda, menjadikan alamat, menjadikan sebagai dalil. Dia berwujud jahir pada kejahiran alam. Tapi tidak semua orang dapat. Ada orang mata melihat alam, hatinya ke alam. Melihat diri, hatinya ke diri. Nah, Jadi ada dua melihat gitu ya? Nggak ada, padahal yang nggak ada satu yang melihat. Cuman itu ya, kudrat cuma satu. Udah diketahui tentang Tuhan. Tahu, udah. Gimana masakannya? Nah, supaya jangan ada dua. Nah, itu nanti lain cerita sebentar lagi ya.
Nah, yang kedua ada ikrar. Ini pembuktian bahwasanya dia itu orang Islam yang bersyahadat. Ada ucapan lidah, namanya ikrar. Yang ketiga, antara ucapan dengan persaksian itu harus bersesuaian. Aku bersaksi. Nah, kau nggak bersaksi, mana yang kau saksikan itu? Nggak ada saksikan, dusta. Sama aja dengan aku menyaksikan sekolah gini-gini. Ada betul kau saksikan? Nggak ada, palsu, dusta. Maka karena itu Imam Ghazali mengatakan di pagi hari bahwa dia mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah dalam sholat subuh, sedangkan hatinya tidak bersaksi, tidak menyaksikan, tidak berhadap, maka seakan-akan Allah mengatakan kau dusta. Jadi selama ini kalau orang bilang aku menyaksikan Tuhan tapi nyatanya dia enggak itu berarti dusta ya? Dusta, memandang ucapan tidak sidik, namanya tidak sidik pada makam. Pada makam ucapan, sedangkan yang kendaki yang terakhir adalah sidqun fi maqamatid din kulliha. Harus sidik pada semua makam agama seluruhnya. Kalau mengatakan tawakal Allah harus betul. Kalau aku bersaksi tidak ada Tuhan Allah harus betul bersaksiannya. Istilahnya kalau kita bilang aku bersaksi Allah itu Tuhan berarti benar-benar melihat Allah betul, gitu ya? Betul-betul. Kalau nggak ada ihsan. Maksudnya hatinya tuh nggak kemana-mana gitu kan Pak? Artinya diucapkan itu harus bersesuaian. Iya lah. Dan hatinya memang maka itulah menjadi nilaian. Baru yang keempat, diamalkan syahadat, artinya diamalkan persaksian itu supaya dia kemanapun pergi persaksiannya kepada Allah itu terus. Memang untuk melatih ini kan payah kalau nggak tahu jalannya. Maka karena itu awwalu ma yajibu ala kulli mukallafin ayya'lama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Awal yang wajib atas setiap orang mukallaf, orang Islam sampai umur kemudian berakal, apa yang wajib sama dia? Bahwa dia mengetahui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, ini kan belajar, nggak mungkin dia dapat tahu tanpa belajar. Nabi sendiri mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu harus dengan belajar dulu. Nah, berapa lama ini belajarnya? Sampai belajar habis detail-detailnya. Dia hanya segaris besarnya aja. Udah tahu bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Taruhlah ini kesimpulan ilmu, udah tahu dia. Bagaimana mengatakan wahdahu? Supaya Allah itu cuma satu-satunya berwujud, satu-satunya punya kudrat, satu-satunya iradat, satu-satunya punya sifat ilmu, satu-satunya sifat sama, satu-satunya sifat mendengar, cuma satu-satunya sifat kalam. Bagaimana mengesahkannya ini? Padahal kita juga bisa melihat, kita bisa mengetahui, kita juga ada merasa hidup kan gitu ya. Kalau ada kita yang macam itu, Allah satu, berarti dua. Ada dua wujud. Ada dua. Berarti itu syirik. Itu syirik, itu namanya syirik khafi. Berarti wahdah tadi nggak terwujud lah gitu kan? Nggak dapat. Wahdahunya nggak dapat. Wahdahunya nggak dapat. Nggak dapat. Mengesahkan Allahnya nggak dapat. Tema apakah akar kata tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Ia mensatukan, ia mengesahkan. Nah, sama itu wahada yuwahidu fi'il madhi fi'il mudhari. Tauhid itu masdarnya. Pengesaan. Jangan dua, jangan sempat akunya ikut-ikutan lagi. Nah, itu tauhid. Baru udah dapat dia wahdahu, baru dia dapat yang terakhir. Mana? La syarikalahu. Tidak ada sekutu apapun, tidak ada syirik apapun lagi. Itu maka dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak ada kebanyakan mereka mengatakan beriman kepada Allah, tapi kebanyakannya mereka itu menyekutukan. Nggak dapat ilmunya ini, nggak dapat mengesahkan, dan berisiko. Yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin, akan tergelincir nanti di titian siratal mustaqim
semua kaki-kaki orang munafik. Nah, macam tadi. Kita mungkin munafik dalam syahadat bisa, munafik dalam sholat bisa. Bukan munafik asal dijanjikan perikatan, itu cara umum keluar. Secara pengamalan agama ini kita mungkin munafik. Padahal Islam kan? Padahal Islam. Islam Dah. Munafik itu siapa munafik? Orang Islam. Islam. Itu masuk neraka ya? Oh, dah jelas. Azillu, tergelincir. Wal musyrikin, dan akan tergelincir kaki-kaki orang mensekutukan. Kita bagi dua. Syirik jali, orang kafir. Syirik khafi, orang Islam. Tergelincir juga. Neraka juga sama. Nah, itu maka dikatakan nanti, kalau kita baca nanti anfusakum alaikum nara, tafsir Al-Ghazali, di situ akan digambarkan tentang orang meniti jalan mustaqim. Ada yang merangkak, ada mengesot, ada berjalan, macam-macam lah ya. ada berlari, ada macam di atas angin, ada macam kilat menyambar. Tengok tauhidnya, tengok marifatnya itu. Bukan tengok amalnya ya Pak. Ya, karena situ iman, sekurang-kurang iman yang anugerahkan oleh Allah pada hari kiamat, dia akan membesar di dalam sakit itu sekurang-kurangnya setapak kaki diberikannya. Bayangkan di dalam sakit itu sejauh mata mandang tak ada pegangan, api neraka di bawah menyala-nyala menunggu kapan jatuh. Gimana pegangan sama Allah? Nggak ada. Pegangan sama Allah maksudnya tauhid tadi ya? Iya, tauhid. Macam mana ya katakan? Berpegang kepada tali Allah. Apakah cukup dengan syariat saja? Tidak. Syariat itu peraturan, betul. Tapi peraturan zahir. Batin, jiwa. Jadi orang yang betul-betul dapat mengesahkan Allah, tak ada apa, dianggap dia itu sudah masuk ke dalam benteng. Maka ungkapan luas la ilaha illallah husni, mengesahkan Allah itu dapat dia mengesahkan, bukan ucapan la ilaha illallah lidahnya, itu benteng. Waman dakhala husni, siapa sudah masuk ke dalam benteng itu, amin amin azab, dia aman daripada siksa. Wa amina min syarri khalqi, riwayat, dan aman daripada kejahatan makhluk. Jadi membedakan pemahaman yang kita bahas ini sama dengan bersatu dengan Tuhan. Ada paham manunggaling kaula Gusti, terus ittihad itu kan. Nah itu cemana kita membedakan pemahaman itu dengan mengesahkan Allah yang istilah ittihad itu bukan berarti bersatu antara muhadats dan khadim. Itu mustahil. Yang dikatakan bersatu itu cuman pandangannya satu wujud. Pandangannya satu wujud. Satu wujud. Terbuka rahasia wujud segala alam dan dirinya itu adalah mazhar wujud yang satu. Jadi tidak terhenti pada dirinya, tidak terhenti pada alam. Nah, jadi seakan-akan Allah itu memang menampakkan hak ketuhanannya. Itu yang dikatakan alam itu artinya lambang tanda. Menurut bahasa Arab, alamun itu tanda lambang. Berarti Allah itu menunjukkan wujudnya pada alam. Apabila sampai hamba itu memandang cuma satu wujud, nah itulah dikatakan ittihad. Bukan bersatu antara muhadats dan kalim itu mustahil. Berarti kalau mengesahkan Allah tuh ada nggak cara lain selain dengan menggunakan makam fana? Tidak bisa Mustahil. dilewatkan. Mustahil. Mustahil Iya, mengesahkan Allah itu mesti harus fana. Itu jalannya. Setelah fana baru memfanakan kepada lebih afna, lebih fana lagi. Sesudah berhasil dia mendapatkan lebih afna, lebih fana, baru yang baqa itu zahir. Baru hak Allah kesendiriannya itu, wahdahunya itu baru nyata. Jadi ibarat kata fana ini menjadi bagian dari ilmu yang wajib dipelajari dan dilakoni gitu ya, harus ditempuh perjalanan batin fana itu harus dapat. Hilang akunya itu selesai dia.
supaya jangan ada dua wujud. Itu zauk semua itu. Kalau orang sekarang kan banyak bilang kalau udah bahas-bahas fana-fana itu kan tinggi kali. Padahal ini yang wajib gitu ya. Awaludin. Dasar ya. Seharusnya di SD itu pelajari itulah. Apa mulai dari sekolah tingkat dasar itu harusnya fana itu yang pertama sebelum fikih harusnya. Bagaimana dia mau sholat sedangkan dia pun nggak berhadap pada Allah? Cuman mengajari. Macam mana? Sedangkan kalau sholat tanpa bertauhid tadi nggak ada nilai gitu ya. Lagi pula khusyuk berhadap pada Allah itu samaratul iman. Itu buah iman. Yang diimankan selama ini jumpanya, bukan hanya sekedar percaya. Jumpa dengan Allah ya. Iya. Berarti jumpa dengan Allah tuh bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ini pun Dunia. bisa. Dunia. Kalau nggak ada ungkapan man khafa maqama rabbihi jannatan, ya kan? Wal makhafa barang siapa yang takut terhadap makam Tuhannya, jannatani, dapat 2 surga. Dan kalau orang yang nggak jumpa Allah di dunia, maka di akhirat dia buta. Gitu. Yang buta, jangan harap. Tidak. Itulah memang karena ini masalah penekunan yang halus dan macamnya, ya nggak ngaji nggak apa-apa, Iya. kan gitu. Wah. Nggak Sambil-sambilan lah kalau ada waktu luang ngaji ada kan waktu gitu. ngaji, Padahal ini yang wajib. padahal ini wajib. Kenapa? Kalau sholat nampak di bawah, kalau belajar ketuhanan mana pak?